Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di kelas manajemen keuangan, masih bersama saya Bu Marisha. Dan kali ini kita sudah masuk di minggu ke-11 dan kita masih ngomongin tentang valuasi saham. Dimana ini sudah part yang ketiga ya sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman ingat di part pertama kita bicara mengenai konsep dasar saham, apa itu saham dan seterusnya. Kemudian di part yang kedua teman-teman sudah mulai masuk ke dasar valuasi saham dengan menggunakan PER, menggunakan PBV, dan seterusnya juga. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke valuasi saham dengan menggunakan dividen diskon model. Jadi model ini itu terdiri dari 3 model teman-teman. Mulai dari model yang sederhana hingga metode yang kompleks gitu ya. Kenapa kok bisa sampai ada 3 model? Sebenarnya adalah model ini berusaha untuk menjawab asumsi-asumsi dunia nyata sehingga menjadi lebih realistis begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, valuasi saham yang paling ideal, yang paling bagus sebenarnya adalah dengan menggunakan model ini. Ya, jadi pendekatan arus kas. Kalau Anda lihat di situ rumusnya, arus kas ini diasumsikan sebagai dividen atau nilai sisa bagi hasil perusahaan. Dividen ini yang dianggap sebagai arus kas tadi ya. Jadi arus kas ini di present value kan. Sehingga di model dividen diskon ini, perhitungan harga saham sekarang itu adalah yang menyatakan bahwa nilai saham seharusnya. Atau kata lainnya nilai intrinsik saham adalah sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa depan. Sehingga proses perhitungannya mirip ya dengan time value of money itu dulu ya yang waktu kita belajar ya present value majemuk. Bedanya adalah yang di atas tadi itu kan harusnya future value, tapi di sini future value konteksnya menjadi dividen yang akan diterima di masa depan. Entah 1 atau 2, 3, 4 tahun kemudian gitu ya. Dan diasumsikan kalau di model pertama ini sahamnya akan dijual lagi dengan target berapa rupiah gitu per lembar saham. Jadi semua di present value kan menghasilkan P0 atau price di tahun 0 atau nilai intrinsik atau bahasa lainnya nilai saham seharusnya di saat ini. Jadi kalau dilihat di slide saya masih ingat ya, dicatat ya, itu adalah rumus dari present value ya, mencari present value. Kita langsung aja ke contohnya. Oke, berikut adalah contoh soal di model yang pertama di dividen discount. Kita bicara mengenai perusahaan Google nih. Di situ kita sebagai investor meramalkan bahwa Google akan membayar dividen selama 3 tahun berturut-turut yang tidak konstan ya. Jadi tahun pertama dibayar $3, tahun kedua dibayar $3,24 dan yang tahun ketiga dibayar $3,5 per lembar saham. Di tahun ketiga kita udah siap-siap untuk menjual saham itu lagi ketika harga pasar menyentuh harga $94,48 per lembar. Dan kita menuliskan juga expected return-nya atau return yang diharapkan investor jika membeli sahamnya Google ini adalah sebesar 12%. Dengan rumus present value ya, kita dapatkan harga saham intrinsik atau harga saham sekarang itu adalah $75. Sekarang kita bandingkan nilai intrinsik tadi dengan nilai pasar. Kira-kira sekarang harganya $75 atau tidak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin misalkan. Karena biasanya pasar punya banyak pertimbangan. Ya sekarang kita udah tahu nih harga intrinsiknya $75. Sekarang Anda cari harga Google per lembar saham di pasar berapa. Misalkan $80. Nah nilai pasar lebih tinggi ya daripada nilai intrinsik. Kita bisa mutusin nih kira-kira apa yang akan kita perbuat kalau harga pasar lebih tinggi. Gitu. Jadi ada 2 sikap nih kalau misalkan yang kita udah beli saham sama yang kita belum beli saham ya. Kalau kita sudah beli saham, kita udah punya sahamnya Google ya. Terus wah aku beli harga $80 nih padahal harusnya harganya cuma $75. Kita belinya kemahalan gitu ya. Nah biasanya kalau nanti harganya udah 90 gitu ya, mending kita jual aja gitu kan. Yang penting kita aman dulu. Kita nggak akan rugi banyak-banyak gitu maksudnya.
Kalau misalkan belum punya saham, mending wait and see aja gitu kan, lihat-lihat dulu aja, kalau udah turun harganya baru beli. Ya, tapi balik lagi ke keputusan investor, itu selalu melihat juga apakah perusahaan ini bagus atau enggak. Tuh. Kalau harga saham sekarang $70, intrinsiknya $75, berarti saham itu lagi diskon gitu ya. Keputusan bisa jadi beli aja gitu. Karena ini kesempatan, kapan lagi perusahaan ngasih harga saham diskon gitu kan. Oke, jadi itu valuasi saham dengan model yang pertama, yaitu dividen diskon model. Yang kedua adalah valuasi saham dengan constant growth model. Nah, asumsi di model yang kedua ini adalah dividen bertumbuh secara konstan. Gitu ya. Dividen diyakini pasti akan tumbuh secara konstan pada persentase tertentu. Simbolnya G gitu ya, growth bahasa Inggrisnya. Nah, perhitungan model ini sebenarnya cocok kalau diaplikasikan pada perusahaan yang sudah mature. Tingkat pertumbuhannya nggak mungkin drastis gitu ya, mungkin hanya 8%, tapi stabil gitu. Jadi dia bisa mengikuti pertumbuhan nasional ya, jadi karena dia sudah mature perusahaannya. Jadi kalau pakai metode ini pastikan dulu pertumbuhan perusahaannya itu tadi stabil. Biasanya digambarkan perusahaan yang sudah berdiri lebih dari puluhan tahun gitu ya. Asumsinya sama, kita mempresent value kan. Jadi kalau modal sebelumnya kita udah punya bayangan nih bahwa dividen akan dibayarkan setiap tahun gitu ya, segini. Namun itu nggak mungkin, nggak realistis. Jadi model satu itu sebenarnya adalah model akar. Nah, dengan constant growth model ini akan lebih sedikit realistis. Namun dengan asumsi perusahaannya sudah mature tadi ya. Dan di model ini kita mengakui satu hal. Yaitu apa? Kita hanya bisa tahu nilai dividen, yaitu adalah nilai dividen yang terakhir kali dibagikan oleh perusahaan. Nah, itu yang dipakai dalam perhitungan. Kita nggak memprediksi lagi nih, namun datanya sudah ada, tinggal kita ambil gitu kan, berapa sih nilai dividen terakhir yang dibagikan sama perusahaan. Ya, dan satu lagi nih, yang dibutuhkan dalam rumus ini adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, dan itu juga sangat bisa dihitung. Jadi kita bisa ukur dari laporan keuangannya, ya. Maksud saya dari nilai pertumbuhan labanya, nilai pertumbuhan asetnya, dan lain-lain, jadi sangat logis. Tingkat keuntungan yang diasumsikan ini kita beri simbol KS, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ya, jadi di contoh ini Google lagi ya perusahaannya ya. Diketahui dividen terakhir $1,82, tingkat pertumbuhan perusahaannya 10%, dan investor itu ingin return sebesar 16%. Berapakah nilai saham seharusnya, nilai intrinsik sahamnya? Kalau dengan rumus tadi dapat dilihat bahwa nilai intrinsik saham adalah $33. Lalu keputusannya sama ya seperti yang awal. Ini overvalue atau undervalue ya, atau keputusan kita jual atau beli ya saham ini. Oke, yang ketiga kita sudah masuk ke valuasi saham yang terakhir, yang akan sedikit rumit sebenarnya karena pada dasarnya valuasi saham yang non-constant growth model ini adalah menggabungkan antara model 1 dan model 2. Nah, kok bisa sampai ada model yang ketiga ini sih Bu, yang sudah saya sampaikan di awal, karena pada kenyataannya tingkat dividen itu ya, yang pertama nggak bisa kita prediksi sendiri seperti yang di model pertama. Yang kedua adalah nggak mungkin gitu ya dari tahun ke tahun konstan seperti yang ada di model kedua gitu. Nah, fakta di lapangan tadi ya, nggak mungkin ngasih dividen konstan perusahaan karena memang ini tadi perusahaan itu akan mengalami namanya life cycle kan ya. Di situ bisa terbaca tuh, kalau perusahaan di early faster growth, awal-awal berdiri, dia mungkin bisa punya laba yang besar 20 hingga 40%. Namun kalau sudah agak naik dikit, udah agak besar dikit perusahaannya, udah punya karyawan lebih banyak, omsetnya mungkin naik, tapi beban juga banyak gitu. Jadi laba mungkin akan berkurang. Nah, kalau sudah lebih mature lagi ya, bebannya lebih banyak lagi, laba bersih mungkin akan sama seperti ekonomi nasional, mungkin hanya 6-8%. Dan kalau semakin banyak pesaing yang masuk,
akan menggerogoti profit kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa manage dengan baik, laba bisa kalah sama GDP gitu ya, mungkin hanya 1-2% aja. Nah, kalau ada fakta seperti ini, pakai model constant growth tadi sudah nggak bisa lagi. Jadi kita harus pakai valuasi saham dengan non-constant growth model. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan non-constant growth model. Nanti kita akan buat 2 timeline gitu teman-teman untuk area 1 dan area 2. Jadi di area 1 ini mengasumsikan kita sebagai investor masih mendapatkan dividen yang tidak konstan. Karena life cycle perusahaan tadi ya, perusahaan masih baru gitu misalkan mendapatkan labanya tinggi juga tapi nggak konstan gitu kan, karena mungkin butuh untuk operasional sehingga ada laba yang ditahan dan seterusnya. Dan di area kedua, asumsinya adalah perusahaan sudah akan lebih mature, sehingga bisa memberi kita dividen yang konstan. Gitu ya, itu di area yang kedua. Caranya kita menghitung present value, ya, harga jual di masa depan ini dengan 2 langkah, yaitu PV di saham pada horizon time dengan model constant growth dan menghitung horizon value dengan, maksud saya untuk kemudian di present value kan di tahun ke-0. Terus kita jumlahkan langkah-langkah kedua sampai dengan keempat untuk mendapatkan P0 atau price sekarang ya. Jadi saham intrinsiknya, saham sekarangnya. Oke. Kita langsung aja ke contoh supaya kalian bisa mendapatkan bayangan. Jadi contohnya adalah perusahaan HM Sampurna ya. Perusahaan Sampurna ini selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Jadi diperkirakan ada kenaikan pendapatan G1 sebesar 20% per tahun selama 2 tahun. Tapi setelah tahun kedua, pertumbuhan pendapatannya itu akan turun menjadi 5% per tahun dan diasumsikan sampai waktu yang tak terhingga. Nah, pemilik perusahaan ini menginginkan, itu typo ya, return sebesar 18% per annum. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200 per lembar. Dan sekarang kita pengen cari tahu berapakah harga saham Sampurna ini sekarang. Oke, baik, langsung saja kita ke perhitungan. Jadi di sini ada 2 area tadi teman-teman ya, area 1 dan area 2. Oke, area 1 itu yang pendapatannya masih non konstan, kemudian yang area 2 yang sudah konstan. D0 ya, ada D0, ada D1 dan ada D2. D0-nya adalah Rp200 per lembar. D1 dan D2 ini masih area 1 ya. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah cari tahu dividen tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Pakai rumus future value. Dengan kata lain, kita memprediksi nih dividen di tahun pertama berapa, dividen di tahun kedua berapa. Kalau Anda bisa lihat di situ, setelah kita pakai rumus future value, dividen di tahun pertama kita akan dapat 240. Di tahun kedua, kita pakai rumus future value lagi ya, prediksi dividen itu adalah 288. Oke, nah untuk melakukan valuasi saham dengan dividen model, prinsipnya adalah dividen harus di present value kan ke tahun 0 ya. Jadi kalau kita present value kan, nah untuk D1 ternyata 240 ini itu setara dengan Rp203 di masa sekarang. Dan yang kedua, D2 itu kalau dividennya Rp288 itu setara dengan Rp206 di masa sekarang. Kita jumlahkan kemudian. Oke, selesai. Jadi kita sudah dapat angka present value yang di area pertama ya. Jadi area di mana perusahaan ini baru bertumbuh, mendapatkan dividennya belum konstan. Terus di area kedua, yaitu area setelah tahun kedua, diasumsikan dengan tanda panah di situ ya. Turun nih 5% sampai dengan waktu tidak terhingga. Kita asumsikan ini konstan ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi pakai rumus dividen model konstan. Kalau sudah masuk area 2, D2 tadi itu kita anggap D0. Ya, ini adalah awal nih. Awal melangkah kita ke penerimaan dividen yang konstan. Gitu kan? Jadi pakai G2, growth yang kedua, yaitu apa? Turun tadi ya sebesar 5%. Dengan rumus future value ketemu angka Rp2.326. Ini disebut dengan horizon value ya. Jadi angka
di masa yang akan mendatang banget gitu ya, di ujung gitu ya. Harganya bisa sampai 2.326. Sekali lagi, ini bukan harga atau valuasi saham intrinsik ya. Jadi kita harus present value kan angka ini. Dan ketemu nilai 1.670 ya, 5. Jadi sekarang kita sudah tahu harga saham sekarang HM Sampurna, yaitu penjumlahan present value di area 1 dan present value di area yang kedua. Oke, totalnya adalah 2.087.3. Baik, jadi sekian perkuliahan hari ini, sekaligus menutup pembahasan kita mengenai saham. Dan di Google Classroom sudah saya beri tugas teman-teman menghitung valuasi saham. Saya minta tolong untuk dikerjakan. Terima kasih.